bagi yang dengerin yang disuruh resign tenang aja. Terkadang ini pelajaran hidup luar biasa. Kalau kita lagi dijatuhin bukan berarti udah akhir dari segalanya. Justru mungkin perjalanan yang baru. Bagi yang pernah nganggur, tahu rasanya nganggur nggak ngapa-ngapain di rumah itu udah kayak neraka. Tapi gue merasa bersyukur karena gue memulai karir gue sebagai sales, di mana exposure bisnisnya itu langsung. Saat bikin perusahaan lebih cepat adaptasi. Oke, Mas TW. Halo, Mas Dwi. Ketemu lagi kita di Kabar podcast gimana? Kebanggaan kita. Baik dong. Podcast apa? Kebanggaan kita. Podcast 23, nomor satunya Anda. Sekarang ada tamu nih. Oh, tamunya luar biasa Luar ini. biasa. Di sela-sela kesibukannya. Betul. Nyempetin banget ini. Betul. Karena juga. kenapa ini aku bilang tamunya luar biasa? Satu, aku dulu pernah jadi mentinya dia. Belajar ke beliau lah gitu ceritanya. Waduh. Suhu ini. Iya, terus kedua mungkin nanti perjalanan karir dan hidupnya kita bedah karena cukup menarik nih. Nggak banyak orang yang mau bercerita kayak beliau. Pasti. Sampai akhirnya dia sekarang punya community karir yang kayaknya berbeda deh dari yang lain. Itu mungkin kita akan dari bahas community yang ada ini berbeda ya. Oh, beda banget. Beda banget. Sampean kan belum pernah dengar ceritanya. Iya, aku udah dengar kenal dikit. ini. Makanya nanti kita bedah. Okay. Semoga dia mau lah. Dibedah. Udah nyaut. Nah nih selamat datang Mas Adit nih, tepuk tangan kita buat Mas Adit ini. Dibius dulu dong. Dibius. Oke, Mas Adit, thank you udah mau hadir di podcast UMKM kita nih, podcast yang cukup baru gitu kan. Jadi memang kalau kok kenapa tiba-tiba ada podcast ya, kita pengen orang kayak Mas Adit yang sudah sukses berkarir, sudah sukses dalam hidup ini sharing lah sama kita, sharing sama teman-teman. Gitu mungkin. Gitu kali Mas TW. Kalau aku udah banyak kenal nih sama beliau, jenengan aja. Iya, Mas Adit, aku salam kenal ya, aku TW. Juga. Ya, udah denger. TW itu nama yang besar loh. Ini TW kecil. Jadi kalau yang itu TW-nya gede, kalau ini TW kecil gitu. Atau kalau mau disupport sama ini yang besar. Waduh, agak serem itu. Ya banyak lah gitu, itu biar ini aja lah, biar agak ke gensian. Soalnya kalau pakai nama asli Jawa banget ya gitu. Dari siapa namanya? Triarso Wijoseno. Biasanya nama itu dalang Mas. Makanya kan berat kan, ya udah biar agak ke gensian jadi pakai nama TW. So salam kenal Mas Adit gitu, senang bisa ketemu sama Mas Adit. Senang banget diundang. Thank you. Ini malum lah, ini podcast UMKM, ini juga baru kita merintis, tapi memang tujuannya si podcast 23 ini kan memang pengen ngajakin audiens, penonton untuk bisa dapetin learning dari orang-orang yang memang sudah punya pengalaman, punya capability, punya experience yang luar biasa, khususnya di sales marketing, khususnya lagi mungkin di FMCG gitu. Nah kalau kita lihat kan dari Mas Adit, backgroundnya udah, jam terbangnya udah sangat ini banget lah, udah sangat panjang gitu. Mungkin boleh sedikit di sharing gitu, maksudnya dari pertama join, lulus di mana, karena kalau lulusan saya lulusan paling ngaco setelah Mas Dwi gitu kan. Mas Dwi lulusan pertanian jadi sales. Pertanian jadi sales. Aku kelautan jadi trade marketing gitu. Nah, saya nggak tahu. Mudah-mudahan yang ini nggak nyambung. Masih nyambung. Ya? Masih nyambung. Jadi sebagai sesama anak muda Indonesia. Oh iya. Waktu SMA, keluarga kebanyakan teknik sama kedokteran. Wow. Jadi hidup dalam tanda kutip tekanan. Karena gue sendiri pada akhirnya tidak terlalu pintar sepintar keluarga gue. Kelas 2 SMA saat itu ya, zaman generasi kita ya. Zaman generasi kita, betul. Kelas 3 milih IPA IPS. Iya, IPA IPS benar. Akhirnya memberanikan diri untuk membelot. Ini pembelotan pertama di keluarga. Iya, udah mantap. Bibit-bibit pembelot. Pilih IPS. Karena waktu SMA juga ada ini fisika, matematika, kimia, biologi. Setiap ulangan jangan dicontoh ya. Buat pendengar yang adik-adik gitu ya. Itu duduk paling belakang sama sahabat ya. Di depan kita sahabat juga, jadi berdua sahabat cowok, di depan ada sahabat cewek kita yang pinternya minta ampun. Setiap mafia, matematika, fisika, biologi dan kimia, mafia. 15 menit pertama, 20 menit pertama kita nggak ngapa-ngapain, sok sibuk aja. Habis itu baru minta kunci jawaban.
Yang penting lolos. Iya, Dan kita sudah sangat sadar diri bahwa jangan terlalu plek-plek lah kita ini. Iya, ada yang disalahin lah ya. Gak mungkin Adit dan sahabatnya Adit Nilainya sama. dapatnya 9 gak mungkin. Jadi kita bikin 7,5 maksimal 8. Iya. Kelas 3 IPS. Pembela tahun pertama. Tapi untungnya keluarga juga gak terlalu yang wah apa IPS gitu kan. Enggak, tapi mereka yakin gitu ya. Dengan mata yang agak aneh. Tapi dari situ terus ngelihat setahun itu hidupnya bahagia banget. Karena presentasi terus. Oh, oke. Ternyata mulai menemukan Kesukaannya apa? cerita. Oh. Terus mulai milih jurusan. Waktu milih jurusan pun pragmatis aja. Karena sadar ini nggak terlalu pinter secara akademik. Akhirnya memilih yang penting namanya besar, masuknya gampang, itu dulu aja. Waktu itu ya biasa anak IPS kebanyakan juga di ekonomi. Ya. Terus cari jurusan yang paling passing grade-nya paling rendah, saingan paling rendah juga. Ilmu ekonomi studi pembangunan. Yang katanya kalau sukses jadi menteri keuangan. Wih. Gantiin yang sekarang. Gitu kan. Gantinya Bu Sri. Beneran dapet. Terus waktu ngerjain UMPTN itu juga modelnya waktu itu ikut bimbingan tes. Terus ada guru dari Sumatera satu, Bapak Batak saya lupa namanya, dia bener hidup itu adalah pertaruhan. Ngeri. Iya, waktu itu sistemnya masih salah -1. Oh gitu. Iya. Terus dia bilang, isi aja sebanyak-banyaknya yang kamu tahu duluan. Tapi kalau sampai udah ada yang kosong, selalu luangkan 10 menit di akhir. Coba sortir. Kan A, B, C, D, E kalau nggak salah. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, nggak mungkin. Tinggal 2 tembak. Dan itu yang saya lakukan. Lulus. SP, FEUI. UI lagi ya? Iya. Yang penting dapat jaketnya dulu. Kuning ya. Kuning. Kalau waktu itu bisa beli, kita beli aja. Iya kan. Masuk. Ternyata pas masuk ngelihat, wih, kok senior banyak yang tua-tua nggak keluar-keluar ya. Terus ternyata waktu jalanin pelajarannya, kok susah ternyata bagi gua. Terus mikir, wah ini gampang masuk susah keluar nih. Waktu itu masih bisa pindah jurusan. Terus dasar orang males, mikirnya jurusan paling enak adalah nggak ada angka, masuk manajemen. Tapi syaratnya pindah ke manajemen itu pengantar bisnis pertama sama pengantar bisnis kedua itu minimal B. Ternyata pengantar bisnis kedua dapat C. Wah langsung mati nih mau gimana. Pengantar akuntansi 1 sama pengantar akuntansi 2 A dan B. Ya udahlah yang penting bukan studi pembangunan, pindah langsung akuntansi. Jadi yang pertama jurusan anak akuntansi jadi sales. Tapi masih nyambung lah. Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Tapi kan walaupun kuadrannya kadang-kadang beda. Jadi akuntan sih. Kalau enggak jadi konsultan pajak gitu ya. Biasanya orang yang sales sekarang kan lagi maunya banyak dicari. Orang sales kan maunya gini. Sementara akunting itu mah lempeng straight aja. banget. Gitu. Terus mikir pertama, mau berkarir pertama. Mau ngejar mimpi lagi kerja di marketing. Oh mimpinya udah di marketing tapi. Iya. Meskipun sebagai akuntan gitu. Pokoknya yang nggak ada angka lah. Oh pokoknya nggak ada Terus angka. pikir semuanya bisa diimprovisasi aja. Ya udah akhirnya marketing. Zaman itu kan nggak ada jurusan sales ya. Nggak ada. Sekarang juga nggak ada mas. Ada yang aneh ya. Kita nggak pernah bertanya ya. Iya, kenapa negara ini dan negara lain tidak punya fakultas dan jurusan sales? Marketing banyak. Marketing ada banyak. Iya ya. Betul. Aneh kalau menurut Kampus sales, wah ini bisa jadi ide nih. Menarik. Iya kan? Padahal kan itu adalah peluang paling besar dan pekerjaannya banyak. Karena balik pingin ngejar mimpi sebagai marketing keren. Untungnya dapat MT L'Oreal gitu. MT marketing. Program setahun. Di 6 bulan, selama 6 bulan itu ada 3 kali presentasi. Dan 3-3-nya itu ambruk, hancur. Di bulan ke-6 ditugasin ke sales. Ngetok Guardian. Watson. Jadi Hero ya. Ketemu yang galak-galak, yang killer-killer. Presentasi setelah di bagian sales. Luar biasa, tepuk tangan bos Prancis. Makanya. Wah kok malah keren ya di sales ya. Tapi nggak ada pikiran apa-apa, lanjutin masih marketing. MT-nya. MT. Begitu selesai MT, penugasan, ditugasin ke sales, account management. Tersinggung.
Karena waktu itu kan persepsinya apa Sales, nggak pernah iya, diajarin. sales. Terus dulu mikirnya sales ketok-ketok Iya. ini kan. Tersinggung. Gue sampai telepon satu temen gue yang dia profesinya headhunter. Oh, oke. Konsul sama dia, namanya Windy ya. Win, gue masa MT marketing terus ditugasnya ke sales. Terus dia jelasin, tenang aja Dit, ke depan itu bagus, apalagi kalau manajemen. Lu pasti akan dibajak-bajak kemana-mana. Meskipun waktu itu belum terlalu percaya ya. Tapi akhirnya kejadian bener. Ya, seperti kakak-kakak berdua di sini, Iya, adik-adik. adik-adik. Pindah-pindah terus. Seumuran kita. Seumuran kita. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah betul. Paling laku. Paling laku. Dan akhirnya lah betul. hidup menjalani sebagai sales. Sales. Dan happy. Happy karena enak ya. Sales itu masuk, briefing pagi. Terus bos itu kan ngomong ya, Iya. lu kalau di kantor lu bukan sales. Yes. Wah luar biasa, alhamdulillah. kok bisa kerja ngeliat matahari? Iya dong. Kelebihannya orang sales lah ya. Iya. Pulang ya pulang. Iya. Mau gimana lagi? Iya. Ya, Privilege-nya sales gitu. bersyukur akhirnya. Singkat cerita akhirnya dari kecil cita-cita jadi tentara pernah. Oh iya? Iya pernah cita-cita jadi tentara. Pernah mau masuk Taruna Nusantara tapi nggak diterima. Oh sama berarti. Sama juga. Sama. Taruna nggak Tapi terima. angkatan kita waktu itu kayaknya sekolah Taruna itu cukup Oh keren. Cukup iya, cukup bentar ya. dan kita berarti alumni yang nggak diterima semuanya. Kumpulnya di sini. Kumpulnya di Kita sini. punya kesamaan. gitu. Kalau yang lulus yang sana kan kumpulnya di istana Iya, sekarang kita Iya kumpulnya. bener banget. Iya. Sekarang semua lagi kumpul di sana. Lupa tadi mau ngomong apa ya? Ya, apa namanya? Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Ya udah nggak pernah kepikiran Mimpi jadi sales. tapi akhirnya ini kok gue pengen ngomong gini tapi kok kesannya jadi kayak orang tua banget ya. Ya udah tua sih mas. Gak apa-apa. Tapi bener loh, Iya. kita selalu merasa muda. Iya. Tapi orang-orang di bawah Ngeliat. itu emang ngeliatnya kita emang udah tua. Jadi Udah tua. Gak sadar kalau ya. tua. Gitu. Ya sekarang jadi banyak hikmahnya sih. Ketemu bidang sales yang nggak ada pelajarannya, yang ternyata bisa ngebawa kita kemana-mana. Ini agak loncat sedikit, 2016 kan terakhir di korporasi besar. Karena disuruh berhenti sama bos saya, disuruh resign. Bagi yang dengerin yang disuruh resign tenang aja. Terkadang ini pelajaran hidup luar biasa. Kalau kita lagi dijatuhin bukan berarti udah akhir dari segalanya. Justru mungkin perjalanan yang baru. Ya disuruh resign nggak sampai sebulan, masih kontak-kontakan sama teman sekolah dulu, dia udah buka bisnis duluan, entrepreneur duluan. Dia tahu saya pengangguran, terus dia bilang, Dit lu jadi konsultan gue aja, sales sama marketing. Dia perusahaan distribusi import makanan dari Amerika gitulah, makanan-makanan sehat. Terus ya udah, dan waktu itu pun dia bilang, Dit sorry ya, tapi gue cuma bisa ngasih uang transport nih. Dia bilang nggak apa-apa lah. Baru pernah nganggur, bagi yang pernah nganggur, tahu rasanya nganggur nggak ngapa-ngapain di rumah itu udah kayak neraka. Padahal gue juga dulu pernah punya mimpi ya, gue mau pensiun dini ya. Wah itu Pasti cita-cita enak semua. Dikasih pensiun dini bukan di rumah kayak orang gila. 2016 itu ya? Itu bukan nganggur yang pertama, ini panjang sih sebenarnya, itu udah nganggur kedua. Berapa kali nganggur Rio? Sampai sekarang mungkin udah 4 kali. 4 kali nganggur. 4 kali nganggur, anak 4, istri 1. Gak kebalik ya? Ini harus dideklarasi Iya, karena bakal didengerin nanti. Ya. Gitu. Itu perjalanan hidup. Saat kita lagi gagal, ternyata kok diarahin ke jalan yang lain. Ini diarahinnya untuk gua selama ini jadi budak korporat. Ternyata dikasih jalan untuk bisa belajar buka sendiri. Awalnya konsultan. Aduh single digit lah. Ya, Ya. paham lah. Mas Dwi kan sekarang udah triple digit lah. Wih, mungkin amin. Ngeri kalau ini. Ya Allah, amin. Tapi kita sikat aja supaya nggak di rumah, karena di rumah itu bisikannya banyak banget. Ya. Besok kalau nggak bisa kasih makan gimana? Besok kalau sampai nggak dapat kerja lagi gimana? Itu bisikannya luar biasa. Belum lagi tadi kan kita ngomong di luar ya, dengar token listrik. Token listrik. Ya kan? Nah itu semuanya ini. Itu pokoknya agak maju. ambil dulu aja. Yang penting diambil dulu aja. Beneran loh. Di saat kita nggak terlalu banyak berencana, tapi kayak kita ngikutin jalannya yang di atas, bos kita yang paling gede, nggak sampai sebulan ternyata temen gua
lagi bikin perusahaan startup teknologi. Iya. Aku denger itu waktu itu. Iya. Terus dia ngomong lagi, Dit, bantuin gua. Oh siap. Ya udah dari situ hanya awal berlima sampai puncak-puncaknya total tim itu 150 orang. 150 orang. Iya. Dan itu benar-benar ngerasain bangun dari nol. Dan disitulah sales berperan. Kalau gue bandingin ya, bukannya merendahkan orang-orang accounting, tidak. Tapi gue merasa bersyukur karena gue memulai karir gue sebagai sales, di mana exposure bisnisnya itu langsung. Saat bikin perusahaan lebih cepat adaptasi. Kalau bagi gue ya. Bagi yang di luar sana ada yang accounting, yang accountant juga mereka ngomong, enggak kok gue akuntan bisa bikin perusahaan. Iya. Oke, itu setiap orang punya cerita masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue merasa fundamental kuat gue adalah karena gue sales. Bisa ketemu orang, bisa pitching, bisa presentasi, gimana persuasi. Gitu. Jadi ya hikmahnya luar biasa, nggak pernah kepikiran jadi salesman. Ternyata sampai sekarang kehidupan dipakai semuanya sih. Iya. Gitu. Ini dari tadi gue udah ngomongnya panjang banget ya. Makanya gini, enggak makanya. Aku seneng kalau ketemu narasumber itu yang passionnya ngomong. Karena kan kita belajar, kan kita belajar jadinya gitu Mas Adit. Cuman pertanyaannya saya yang pertama mungkin Mas Adit, perjalanan karir itu kan yang naik, turun, pindah sana, pindah sini, akhirnya memutuskan untuk sekarang bener-bener tidak bekerja ya sekarang kalau nggak salah udah jadi punya bisnis sendiri malah ngajar. Pengangguran udah nggak usah sombong-sombong emang kita pengangguran. Ya, cuman kan masih ngajar juga gitu kan. Kebetulan kita kan satu ini aktif mengajar. Sekolah. Kita satu sekolah gitu kan. Nggak boleh sebut sampai ada sponsor ya. Kalau dia ini saya sebut sekolahnya. Cuman yang jadi pertanyaan saya yang menarik sebenarnya kok bisa sekuat itu gitu loh. Kan nggak semua orang bisa saat dia turun kalau mereka nggak bisa dalam tanda kutip nerimo gitu kan, itu kan bisa benar-benar down. Tapi Mas Adit tuh turun nih, naik lagi, abis itu nggak kerja lagi gitu, tiba-tiba kerja lagi. Itu apa sih sebenarnya value atau apa sih yang bisa kita pelajarin sih dari setiap kejadiannya Mas Adit? Ini yang kita harus ingat ya. Ini cuma berbagi cerita. Sekali lagi kok kesannya kayak dosen gitu, enggak ya. Nganggur pertama, nangis. Dan nangisnya lebih sering sendirian. Bayangkan nganter anak sekolah, antar anak les, waktu pulang, karena lesnya lumayan deket lah dari rumah, waktu pulang nangis, mikirin, ya ampun, ini duit masih ada bayar bulan ini, bulan depan gimana? Nganggur yang pertama itu keluar duluan, meskipun sudah ada approach dari perusahaan lain, tapi belum taken kontrak, dan itu udah kayak dimaju mundurin banget terus tuh, memainkan mental banget. Mental, Terkadang ditelepon sama headhunternya, udah oke nih, tinggal tunggu ya. 3 hari ngilang. Gunanya lagi, mana katanya udah mau tanda tangan. Sementara headhunter gue gak tahu kalau gue udah keluar duluan gitu loh. Dan gue kan juga gengsi ya ngomong, gue udah keluar nih. Mau gimana, gue butuh cepetan sekarang nyet. Sering di ghosting. Tapi kelakuannya sampai sekarang banyak kok kayak gitu Mas. Sering di ghosting itu masih tetap sampai sekarang ya. Itu kayaknya dari dulu sih. Salah satu value. Salah satu. Tapi akhirnya emang dapat sama headhunter ini. Tapi emang itu ya. Prosesnya tarik ulurnya lah ya. Tarik ulurnya. Tuhan itu kadang-kadang bercandanya agak kelewatan kalau bagi manusia kalau menurut gue ya. Tapi akhirnya dapat gitu kan. Nganggur pertama itu luar biasa godaan mentalnya. Termasuk juga bagi teman-teman yang sekarang lagi nganggur. Pastiin kalau bisa jangan sendirian di rumah. Karena itu adalah ujian paling hakiki dalam hidup. Ya, tadi bisikan-bisikan. Gimana kalau. Dan membayangkan pensiun dini itu kita mikir duduk tenang di rumah, tinggal pencet-pencet Netflix, ganti YouTube. Ternyata kalau ngelakuin itu seminggu kayak orang gila. Dan bosen semua YouTube, akhirnya keluarnya kok sama-sama aja kayak gitu ya. Jadi saya nggak kuat Mas. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, inilah indahnya Tuhan. Indahnya pencipta kita. Karena kita memang disuruh kayak gini supaya terbiasa. Kayak olahraga aja, semakin sering latihan semakin kuat.
Maksudnya semakin nganggur semakin dicobai, dikasih kondisi ini supaya kita terlatih, supaya kita jadi bebal gitu loh. Oke. Dan supaya ada peringatan bahwa ingat yang kemarin Udah aja gue bantuin. Iya. Lu nggak mati kan sekarang kan? Enggak. Kedua, ketiga kayaknya waktu COVID. Tanpa mengurangi rasa hormat sama yang sudah berpulang duluan waktu COVID ya. Bukannya meremehkan. Gue tenang-tenang aja COVID. Startup gue naik trennya. Oh iya? Waktu COVID. Itu bidang apa tuh Mas startupnya? Kita punya aplikasi. Untuk kayak PPOB gitu lah. Beli pulsa. Oke. Iya, beli token. Setor tarik segala macam untuk bayar bill. Itu bagus semua. Ya, di zaman itu ini banget lah. Naik semua itu. Iya. Tapi waktu itu kan udah terlibat sama temen ini karena terlibat juga sama bisnis yang lain. Oh. Gonjang-ganjing ekonomi itu juga lumayan. Ya, pasti. Tapi karena udah pernah ngalamin nganggur yang pertama, itu jadinya lebih kuat. Oh. Lebih ngerti lah bahwa pada akhirnya selalu ada jalan keluar. Gitu. Tapi nggak boleh diem lah gitu ya. Jangan diem. Jangan diem. Nggak boleh sendiri, nggak boleh diem. Setan itu masuknya saat kita diem sama Pada sendirian. sendiri, betul. Itu ngeri. Iya. Mas, kalau dibilang kok kelihatannya kuat, kelihatannya. Iya. Saya pernah punya niat. Oh iya? Iya. Sampai segitunya. Bukan, ini saya pembenaran diri. Saya bilang, saya cuma ngomong gini, kayak ribet banget sih hidup, lu panggil gue aja lah. Nah. Ternyata itu salah satu upaya bunuh diri juga dalam sisi yang lebih halus sih. Kita nggak bisa ngomong sama orang, kok lu lemah banget sih, lemah banget. Ternyata gue juga pernah loh. Karena gue udah bingung mau kemana, karena ada saatnya di nganggur ketiga atau keempat. Mau usaha apa aja kayaknya semua mentok. Gue memilih jalan untuk, gue sekarang sadar dan gue pengen minta maaf sama yang udah minta maaf kemarin saat gue sadar. Ternyata gue udah pernah minta bunuh diri ya. Iya. Tapi bangkainya gue, nah ini kalau Dina ngomongnya bangke lo gitu kan. Ingat Mbak Dina mas ini kita. Kesebut, kita harus dia nggak bayar kita soalnya. Iya nggak bayar. nggak promo dia. Ternyata bunuh diri tidak hanya lu berpikir mau mengakhiri hidup lo, tapi gue bajingannya gue menyerahkan ke tanggung jawab itu ke pencipta sendiri. Lu ambil gue deh. Iya. Gue lebih pengecut kalau menurut gue sih. Lempar ini ya. Melempar tanggung jawab. Tai Chi kalau di kantor ya, Tai Chi ya. gitu kan. Iya, Orang ke atas, gue nggak salah. Tapi pernah kayak gitu, mentok di mana-mana. Ngerjain ini kok nggak bisa, ngerjain itu nggak bisa ini. Tapi lagi-lagi setelah di titik ini, pelajaran hidupnya adalah soal lebih berserah. Sadar sih kalau kita selalu berencana di hidup ini. Ya. Dan gue sadar ya, 2018 ke bawah, 2020 ke bawah lah, gue merasa hidup gue adalah maunya gue nih. Semua planningnya gue. Iya. Sampai gue bener-bener pernah dimentokin ya. Iya. Dipentokin banget ya. Dan waktu itu gue inget banget, gue bilang terserah lu deh. Benar-benar dilepas aja gitu ya. Iya. Terserah lu deh. Berserah. Percaya gak? Waktu itu gue juga sempat ngomong, gue ini buat apa sih di dunia? Iya. Ya, buat apa gue di dunia? Lu mau ngapain, lu mainin gue apa gimana gitu? Gue udah di ujung banget. Tahu nggak, setelah itu gue maki-maki yang di atas itu pernah 2 kali. Oh iya? Sampai segitunya? Sampai Iya. momen. Waktu kecil, lu bayangin ini cemen banget lah. Iya. Lomba tenis, gue kalah, gue maki-maki gimana gue gak menang. Yang kedua saat gue pengangguran, gue usaha segala macam semua mentok. Tapi ternyata gue tahu itu adalah sekolah hidup gue untuk lebih percaya. Karena sebelumnya semua gue pengen kontrol semuanya. Tapi kok di sini dia pengen ngomong gitu loh. Saatnya lu percaya sama gue. Lu udah 4 kali nganggur loh. Di saat ini 3 kali nganggur berarti. Saat ini nggak nganggur lah. Hah? Saat ini nggak nganggur. Ya kayak gini hidupnya aja. Iya. Tapi dihidupin. Iya, tapi dihidupin. Iya. Kayak ini, tiba-tiba ada, bisa nggak hari ini? Sering aku kayak gitu tuh. Mas Adit aja, saya masih kerja gitu kan. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ya itulah pelajarannya. Di saat kita udah mulai sedikit lepas, nggak pingin kontrol semuanya. Ternyata sekarang jalannya lebih enteng aja ya. Gitu.
Berarti kalau aku boleh inilah ya, yang bisa aku tangkap sebenarnya jangan sendiri sama berserah aja udah. Iya. Karena aku juga pernah belajar yang gini Mas Adit. Kadang ekspektasi kita itu sering kecewa kalau kita berekspektasi. Bener. Iya. Jadi ya udahlah nggak usah berekspektasi biar Iya, nggak kecewa betul. gitu kali ya. Sekarang gue mikirnya ekspektasi nggak apa-apa. Iya. Tapi just let go. Iya, ekspektasi sih let go aja. Nggak apa-apa. Oke, tapi let's go aja. Iya, udah. Nanti dikasihnya yang mana ya udahlah. Iya. Bukan urusan kita gitu Udah. ya. Tapi ini juga pelajaran ini. Karena dulu kan gue juga pindah-pindah kantor gara-gara ini nih. Ini salahnya gue. Gue pindah-pindah kantor karena gue menghindari masalah. Mau kabur. Iya. Kalau sekarang ada yang hashtag itu, gue tahu lu mau kabur nggak ada solusi kalau kabur. Harus dihadepin sih memang kalau Iya. masalah. Sepahit-pahitnya sih. Dan Iya. itu aku juga ngerasain sih Iya. Mas. Orang lihat gue hebat banget lu pindah-pindah perusahaan. Dia nggak tahu di belakang gue adalah orang kabur-kaburan. Iya. Gue pernah satu flight sama direktur marketingnya Nutrisia waktu itu salah satu orang dia dari bank ke sini. Terus dia cerita orang baru waktu itu. Dan gue dengan bangganya ngomong gini, iya bu, saya udah pindah kemana-mana. Terus dia dengan bijaksananya, oke lah, gue anak muda waktu itu ya, dengan bangganya sombong gue pindah kemana-mana. Dia ngomong gini, tapi ini saran ya, jangan pindah-pindah terus dalam waktu singkat, karena at some point, ini kata-kata dia yang gue inget banget, you will hit the wall. You will hit the wall. Kan mentok. Dan emang bener, ternyata lu 2 tahun pindah itu sebenarnya belum belajar apa-apa. Ya lu stay 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah. Iya. Udah gitu kan. Itu udah Iya. berkarya lah dalam tanda Iya. kutip. Meskipun sekarang gue juga ngomong selalu punya opsi dalam hidup. Correct. Karena di komunitas yang tadi gue ini selalu ada orang yang kerja 13 tahun. Suatu saat rezim berganti. Rezim di perusahaan ya, Betul, bukan rezim betul, pemerintahan, betul. itu mah jauhan. Gue pernah ada satu orang gini, 13 tahun kerja, tiba-tiba dipanggil sama expat barunya. Expat barunya cuma ngomong gini, I don't like the way you work. You have 3 months. Lah dikasih probation lagi. Gagal dia. 13 tahunnya gone aja. Iya. Hilang. Hilang. Apalagi zaman dunia lagi kayak gini. Gue selalu ngomong sama orang, lu harus punya opsi. Either lo bangun sendiri atau lo mau libatkan pasangan lo, spouse lo. Tapi sesuatu yang lo harus bangun dengan yang lo suka dan bisa menghasilkan lo, karena akan bermanfaat saat pensiun. Aku akan bermanfaat lo diganti rezim dan lo suruh diganti. Kita nggak pernah tahu bos. Ya. Gila, bisa dipecat gitu aja. Betul. Nggak bisa. Lu mau ngurus apa? Urus pengadilan tenaga kerja. Tenaga kerja. Itu juga Nggak bisa. capek. Gila. Duit juga itu. Dan lebih banyak ngerusak diri lu. Pasti. Iya. Dan lu akan lupa untuk mikirin masa depan lu. Karena udah saking keselnya dengan Kesel. segala macam Betul. proses yang berlarut-larut Setuju, itu. Setuju. Gitu. Setuju. Damage-nya bisa lama itu. Nggak hilang-hilang. Collateral damage lah pokoknya. Punya opsi Terlalu aja damage. sih, yang penting punya opsi. Iya, menarik di yang lu bilang tadi soal apa namanya? Jadi anak Jakarta kabur-kaburan. sekarang? Hah? Jadi anak Jakarta. harus nyamain, biar frekuensinya sama. Mas, cara ngomong lu-nya itu Betawi banget nih. 20 tahun gue. 20 tahun tinggal di daerah Betawi. Daerah Betawi pinggiran tapi. Loh, gimana? Pertama kali datang ke Jakarta tuh di daerah Kebonanas, Cikokol. Kebonanas, terus BSD Serpong. Ya Serpong BSD-nya bukan BSD lah ya. Oke. Serpong-serpong pinggiran gitu, Oke. Parung Coret gitu-gitu. ya. Ya, gitu. Orang Parung aku BSD. Opo. Enggak, Serpong. Tapi hari ini kita barat dan timur. Iya. Oke, Iya, lanjut, barat lanjut. timur. Ini Depok sekarang. Iya, Barat oh, timur. timur juga. Iya, yang tadi menarik tuh, yang apa soal kabur aja dulu gitu. Mengingatkan, ini kalau konteksnya aku gua iniin lah ke anak-anak sekarang ya. Anak-anak sekarang ini kan, kalau gue sih ngelihatnya ya, apa yang terjadi di kantor gua, di lingkungan, di anak-anak komunitas gitu, betapa anak-anak sekarang tuh nggak punya daya tahan yang tinggi gitu ya, nggak cukup resilience gitu. Belum lagi udah capek gua resign aja gitu. Bahkan ada yang baru 2 hari 3 hari udah resign. Ada yang pas lagi proses aja begitu ngelihat
nggak tahu ya kalau zaman sekarang, tapi zaman kita dulu kan masih ngalamin kayaknya yang HR-nya agak pressure gitu kan ya. Dan mereka begitu dihadepin yang pertanyaan yang agak rumit aja, kayaknya nggak ini deh gitu. Udah tanda tangan, oh iya nanti besok join, tahu-tahu sorenya balikin gitu. Apa sih yang bisa di-share nih ke teman-teman yang anak-anak sekarang lah, Gen-Z Jangan ini. gampang kabur aja dulu gitu. Iya. Tadi gue udah ngomong, gue hadir di sini sebagai pelaku yang udah tobat. Harusnya mantar gue ditutupin ini. Nanti thumbnailnya kita gini ya, thumbnailnya. Namanya Mawar. Yang pertama gue pelaku pengangguran udah pernah. Yang kedua gue pelaku pindah-pindah dulu. Tadi ngomong 2 hari, gue pernah kerja di satu perusahaan cuma 10 hari. 10 hari. Masuk Senin, itu jadi 5 hari kerja. 2 minggu lah berarti. 9 hari. Karena Sabtu kerja, hari Rabu depannya gue resign. Udah gak ada. Resign atau di-resign kan? Resign. Karena? Aduh gue manja banget lah. Manja banget. Tapi pertanyaan ini, jadi gue semoga bisa relate dengan yang dengerin yang. Tapi kalau sampai selevel ini dulunya manja sih nggak kebayang. Iya. Transformasinya. Gitu. Satu hal yang gue juga bersyukur, ternyata gue ditransformasi dengan sangat luar biasa. Balik soal manja, itu pekerjaan pertama S1. Kerja di salah satu hotel Jakarta Selatan, dapat kerja sebelum wisuda. Masuk, begitu masuk langsung seminggu pertama itu udah kayak orang mau mati. Kenapa tuh? Berangkat jam 5 sampai rumah jam 8. Oh kerja di ini. Gila enak banget kuliah. Ini kerja kayak gini. Kuliah jam 10, bangun jam 8, jam 9. Hari Sabtu itu udah ngantuk-ngantuk banget gitu ya. Hari Senin udah mulai mikir gue mau resign, gue mau resign. Hari Rabu gue gak ada bos gue bilang, Bu maaf Bu saya mau resign. Kenapa? Ngomong, gue alasannya gue mau ngurus skripsi. Oh tapi kalau ngomongin resignnya cepat masih bagus. Ada ngomong resignnya. Anak sekarang mah hilang aja ghosting. Sampai segitunya ya. Iya, itu juga sering dengar sih kayak gitu. Sering dengar kayak gitu. Terus apa namanya? Apa share ke ya teman-teman yang kayak gini. Tadi kan gue bilang, gue udah pernah menjadi orang yang selalu lari. Menghindar. Gue sering menghindar karena kerjaan banyak. Ternyata pindah perusahaan lain kerjaannya Makin juga sama banyak. aja. Apalagi kan gue juga dulu kan dasar orang males ya. Pengennya uang banyak, jabatan tinggi, tapi kerjaan gak mau banyak. Less work more money ya. Itu tujuan pindah kerja kan itu sebenarnya. Walaupun gak pernah kejadian. Padahal begitu naik terus nggak bisa. Nggak bisa. Tanggung jawabnya pasti naik lah. Pressure-nya itu nggak Makin. mungkin inilah. Betul. Yang pertama percayalah dari orang yang pindah-pindah terus. Dan dulu pindahnya gue dibungkus dengan gue ini dibajak. Gue kabur. Pindah karena kerjaan banyak, tekanan besar, pindah karena politik kantor. Semua tempat pindahnya semuanya ada. Pasti. Ada politiknya, ada tekanannya, segala macam. Ada semua. Kalau kerjaan mah sama aja mas, di mana aja ya. Pasti ketemu aja itu. Ngomong soal kabur. Sekarang di dunia mana ada negara yang benar? Kondisi kayak gini ya. Iya. Kalaupun kondisi nggak kayak gini, gue punya satu teman baru bulan lalu cerita, dia anak Jerman. Dia ceritain zaman dulu dia pindah ke Jerman. Lo tahu Dit, semua teman-teman ngomong asik banget lo tinggal di Jerman. Dia ikut program kayak dia sekolah sama Ausbildung gitu lah. Ya kan, begitu sampai sana dia bilang lo tahu gue pernah di Jerman 3 bulan luntang-lantung kayak homeless. Kalau di Indonesia, entah dia bikin salah apa ya waktu itu ya. Tapi dia bener-bener homeless. Nggak gampang, lu mau pindah kemana aja nggak gampang. Waktu untungnya gue, waktu di perusahaan kita dulu, pernah dengar ada istilahnya gois nggak? Gois. Dulu itu, jadi ceritanya, ini tahun 2009 loh. Aku belum join. Waktu gue masuk perusahaan itu. Gue udah join. Aku sama Mas Adit itu ketemu akhir 2012. Beliau cabut, aku masuk. Gue join di grup itu, tapi belum pernah dengar tuh gois. Ini yang gue denger ya. Eropa, zaman kita di perusahaan, itu kan growth-nya udah single digit. Betul. Tahu apa yang dilakukan sama mereka? Mereka nyuruh orang-orangnya gois kemana? India, Cina, Indonesia. Kalau mereka stay di sana, cost-nya tinggi. Betul. Makanya mereka disuruh di sini jadi mandor ke sini. Artinya di sana pun nggak baik-baik aja bos. Betul. Justru yang baik-baik aja menurut mereka adalah India, Cina, sama Indonesia. Terus lo mau kabur kemana? Iya sih. Yang kemarin tuh cerita
ini nggak tahu boleh sebut apa nggak ya, tapi ya ini Si Ek lah. udah viral lah. Sebut aja. Ini udah viral. Yang ada jadi tentara bayaran. Oh, di yang Rusia. oh iya iya. Awalnya Ujungnya gitu, sekarang minta balik lagi. Minta balik. Emang nggak susah? Nggak gampang. Nggak gampang. Mau gimana? Itu ngomongin pindah negara. Ini pindah perusahaan kayak yang gue alami juga ya, sama aja. Di mana-mana sama aja lah. Balik Jadi lagi kalau ke kita mau gitu. pesen-pesen, kesannya kayak orang tua banget ya. Lu mau kabur kemana aja sama aja. Salah satu pelajaran hidup gue juga, di mana gue juga semakin berdamai sama hidup adalah udah hadepin aja karena pada akhirnya kan selesai. Dan gue suka ngomong sama orang-orang adalah, lu di bawah 30 tahun, telan aja semuanya tuh. betul. Kenapa? Karena kan masalah hidup gak pernah selesai. Bisa jadi saat ini masalah kerjaan, besok masalah istri atau suami, besok lagi kita udah lebih dewasa lagi, lebih tua lagi, masalah tentang anak. Anak, betul. Kalau di bawah 30 tahun menghindar terus, lu gak terbiasa dengan ngantepin yang kayak gitu, kalau bahasa orang Betawinya ya, ngantepin bisa masalah kayak gitu. Di atas umur 30 tahun lu nggak terbiasa, stroke cepet lu. Iya, kaget nanti Mas. Iya. Nggak dilatih ototnya kan. Iya. Otot ngadepin masalahnya nggak pernah nggak latihan. terbiasa. Iya. Kayak main gitar, pertama kali main gitar kan Iya, sakit ya. kepala. Pedih, betul. pasti pedih. Lama-lama udah gini aja udah, nggak sakit-sakit ya. Iya. Udah enak aja. Betul. Jadi udahlah hadepin aja. Hadepin Nggak aja. bisa Mesti hadepin kabur. ya. Terus satu lagi, ini semoga kita nggak disomasi ya. Tapi ada sebuah film di Indonesia ini terkenal banget, yang menceritakan katanya dulu bapaknya pengusaha atau orang perusahaan gede gitu ya. Terus satu keluarga ini pindah ke daerah. Ini film terkenal banget. Dulu ada sinetronnya dan Oh film iya juga iya, naikin iya ya. gue tahu. Gak usah sebut ya, Iya. ntar kita di ini. Iya. Itu kan cuman film. Iya. Emang lakin keluarga ini pindah ke desa terus nggak ada masalah? Pasti ada masalah. Hadepin Tetap masalah aja lu baru, kabur kemana pasti. lagi? Iya. Pasti ada. Hadepin masalah baru. Ya memang tugasnya manusia itu kan simple Mas. Kalau lu masih bernafas pasti punya masalah. Kalau pengen nggak punya masalah, cuman satu Pak, kubur. Iya. Sekarang juga masalah. Nyari kuburan. Dan kita dipekerjakan karena ada masalah di kantor. Iya, Kalau nggak ada makanya. masalah Iya, kita makanya. dipecat udah selesai. Soalnya tugasnya manusia itu memang ngadepin masalah. Kalau nggak mau punya masalah ya mati udah selesai, nggak punya masalah itu. Ya memang jadi mau umur berapapun, mau Gen Z pun, mau Gen milenial ya pasti akan ketemu masalah. Jangan pernah menghindar yang namanya masalah gitu. Toh. Iya. Oke. Jadi ya quarter life crisis nggak relevan lah ya. Wong krisisnya ada terus kok. Ada terus. Iya. Harus ada terus. Dan di setiap stage hidup itu pasti Selalu ketemu, ada. Selalu ada. Betul. Gitu. Anyway Mas, aku taunya Mas Adit sekarang punya satu klub lah ya. Ya. Aku sering lihat di postingan di LinkedIn, di Instagram gitu ya. Kayaknya sebulan sekali gitu ngumpul tuh ada community karir kalau nggak salah. Ya. Cuman kalau biasanya kan aku tahu tuh ada community karir biasanya ngundang pembicara, ngasih inspirasi atau ngasih tips gimana berkarir dan macam-macam. Apa sih Mas yang berbeda dari yang Mas Adit punya? Namanya apa sih? Kalau boleh di Namanya share. Weekend Career Club. Weekend Career Club. Weekend Career Club. Weekend Career Club. Oke. Gitu ya. Di sini kita berusaha untuk, nah ini lucu lagi. Gue suka analogi dengan, kayaknya kita generasi yang sama nih ya. Sama. Tahu Sama-sama. dulu ada seksolog terkenal? Tahu. Ya. Yang di salah satu koran. Ya. Ada di bawah itu. Iya kan? Korannya udah nggak ada. Korannya udah nggak ada. Kalau dipegang terus luntur-luntur Iya. gitu korannya. Aku nggak tahu. Oh zamannya dia yang lampu-lampu dia korannya. Zamanku lampu-lampu. Lampu-lampu. Ntar kasih insert gitu ya di sini. Weekend Career Club itu kurang lebih kayak klinik seksologi. Di mana gua percaya banyak orang punya masalah ini. Tapi malu, ragu, atau bimbang untuk datang ke klinik itu. Oke. Apa yang membedakan? Jadi di Weekend Career Club ini dari paling kecil anak SMA. Oh iya? Sampai SMA ya? SMA mau ngomong karir apa Mas? Ini hebatnya dia. Nah, itu kita maksudnya. suka selamatin dia, hebat Iya, banget iya, loh. Dari SMA aja udah pengen mempersiapkan di karir banget, hebat. Kita aja nggak pernah kepikiran dulu SMA mau main. Tapi kita. gue jadi khawatir, lu masuk sekarang terlalu early, Cepet, iya. ntar lu malah stres lagi. Sampai staff, supervisor, manajer, direksi, pensiunan juga ada semua tuh. ngumpul. Kenapa kita kumpulin tanpa ada pembagian kelas supaya semua orang saling belajar dan semua orang tahu kenyataan bahwa semua orang punya masalah. Oke. Itu semua orang punya masalah. Kita buka Weekend Career Club ini supaya orang itu bisa cerita, nggak nanggung sendirian. Sharing. Iya.
Saya tahu loh Mas, ada direktur dulu kalem banget. Tapi setelah tahu lebih dalam, ternyata gila Dit, gue nggak sedamai itu hidup gue. Tapi ya karena gue udah direksi, gue nggak tahu harus ngomong ke siapa, karena kan ada istilahnya ya, semakin tinggi kan you have a corner office. Semakin sendirian, nggak punya teman. Sedikit ngomong sama siapa? Nggak punya teman. Ya udahlah, ini kita buka itu supaya semua orang bisa cerita, semua orang bisa bicara. Tetap kita coba kaitkan dengan pengembangan karir. Tapi yang di sini pembicara-pembicara itu kita tidak langsung bicara fresh, datang ngomongin soal saya adalah, bukan hanya kebanggaan diri. Tapi kita tantang, ceritain dong waktu karir lu jatuhnya gimana, bangkitnya gimana. Jangan cuma ngomong gue udah di atas sini, udah direksi, mobil gue Eropa segala macam, udah nggak penting tuh sekarang. Gitu. Dan itu jebakan kita juga ya. Paling nggak gue. Gue merasa jebakannya adalah waktu gue mengawali karir, gue harus punya mobil terbaik, gue bisa kasih kartu nama yang paling meyakinkan. Ternyata sekarang itu nggak penting. Ternyata ya. Bagi gue, karena setelah gue membangun perusahaan juga, gila, itu bener loh. Orang yang bener-bener old money justru nggak mau kelihatan. Betul. Nggak mau gitu-gitu. Nah terus selama ini dulu gue juga ngejarnya mobil harus yang terbaik, mobil harus yang terbaik. Kebanggaan gue waktu dipromosi di perusahaan kita waktu itu adalah boleh memilih mobil. Dan waktu itu ada mobil baru merek terkenal Jepang, biasanya di rally gitu ya, masuk Indonesia. Ya, pas gue dipromosi gue minta beli itu. Senengnya cuma 2 minggu. Habis itu selesai. Habis itu kerjaan tetap numpuk. karena ada filosofi, bukan filosofi, ada ininya, ada psikologinya tuh Mas. Kita itu pengen sesuatu karena kita nggak punya. Kalau kita udah punya, selesai. Dulu ngejar-ngejar istri itu kan kayak apa taunya. Kalau udah punya ya. Oh ngaku sekarang begitu ya? Iya, biasanya begitu. Ini keceplosan sendiri loh. Aku enggak loh ya. Iya, aku juga enggak. Bohong, mau ikut juga. Enggak mungkin lah. Aku enggak loh ya. Ini ada anak gitu. Oke. Jadi memang perbedaannya adalah itu ya. Jadi bukan sebuah klub yang menginspirasi. Karena aku kayaknya kalau yang aku tangkap di komunitasnya Mas Adit, koreksi ya kalau salah. Kayaknya itu setiap orang itu akan punya cerita masing-masing kayaknya. Karena kalau kita ngundang satu orang pembicara menginspirasi ya nggak masalah juga gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah bisa niru plek kan sebenarnya. Mungkin kita nggak bisa pakai sepatu. Nggak ada rumus pasti. Nggak ada rumusnya kan sebenarnya. Dan di komunitas ini bisa pensiunan cerita, bisa direktur cerita, bahkan bisa anak drop out yang tadi gue cerita juga. Ada anak drop out bercerita, ya. Dan sekarang dia udah jadi, dan ceritanya itu dia sekarang ini udah jadi direktur operasional di salah satu perusahaannya. Tapi justru saat dia sharing, dia tidak cerita soal itunya, tapi soal perjalanan hidupnya, ya gimana dia harus bangkit, dia harus nafain keluarganya, harus pernah dapat pekerjaan yang abusive juga, hingga akhirnya jadi direktur operasional. Tapi proporsinya cerita direktur operasionalnya sedikit. Gitu. Menurut gue kita lah harus lebih banyak belajar soal itu. Iya, karena aku ngerasanya umur mungkin karena usia juga kali, aku nggak tahu ya. Sekarang tuh aku ngelihat orang tuh kayaknya pengen cepet-cepetan kayak orang balapan gitu loh Mas, buat berkarir. Bener. Kadang kan kalau aku nggak tahu ya, ini analogiku aja sih. Kalau emang lu masih belum pantas di posisi itu ya nggak bakal ada di situ. Lu mau pontang-panting tapi usaha tetap harus dilakukan ya. Jadi bener kata Mas Adit kalau aku tarik balik tadi, berserah itu salah satu value yang harus kita pegang gitu kan. Saat kita usahanya kenceng, tapi kalau memang waktunya belum ya udah berserah aja. Yang bos paling gede ini yang paling tahu kapan kita ada di situ gitu kan ya. Itu good point. Pernyataan tadi bener juga. Pernah ada orang yang mau masuk ke klub ini, dia bilang, Mas Adit, aku ini tapi cuma ibu rumah tangga, boleh nggak? Lo itu profesi Pak. Kenapa selama ini kita terperangkap dengan pandangan bahwa sukses adalah lu kerja di perusahaan, dapat mobil perusahaan, dapat jabatan, dapat gaji setinggi-tingginya? Itu bukan sukses. Itu kayaknya udah kayak settingan dunia. Semua orang dibikin sukses adalah kayak gini, supaya semua orang ngejarnya ke sana. Padahal
lu jadi ibu rumah tangga, anak lu semua jadi semua juga luar biasa sukses. Nah definisi sukses ini orang beda-beda harusnya. Betul. Tapi sekarang dibentuk bahwa sukses adalah kerja di Sudirman, Tamrin, Kuningan, pakai lanyard dan berkarir harus jadi director gitu. Makanya semuanya pada balapan ke situ. Iya. Sukses tuh padahal banyak. Gitu. Nggak harus di yang itu ya. Iya. Nggak harus di Kuningan. Kantor sampean kan nggak di Kuningan. Enggak, kantor nggak di Kuningan. Sukses juga nggak di Kuningan. Saya kantornya dulu di Ruko. Oh iya, saya juga di Ruko. Iya. Dekat sini ya. Iya, ternyata dekat sini ya. Dekat sini. Itu juga awal-awal kita harus dapat pekerjaan di Sudirman Tamrin ini. Ternyata pas sampai sana, gila macetnya luar biasa. Macetnya luar biasa, makannya mahal. Iya. Ngomongin saya sekarang ini. Tahap lain kehidupan kita mulai mikir, udahlah nggak usah di sana-sana, capek. Udah kalau dapat kerjaan di sini, yang penting semuanya udah nggak apa-apa juga. Iya, itu ada tahapannya sih, bener sih. Dulu pengen bisa di posisi tertentu gitu kan, dapat mobil, pakai mobil, ke kantor pakai mobil. Sekarang mau ke pusat aja, kayaknya males bawa mobil, kena ganjil genap lah, kena macet lah, segala macam. Kalau dulu kan ke kantor bawa mobil itu sesuatu keren yang wah gitu ya. Aku nggak pernah naik mobil mas, sekarang kereta terus. Iya, tiap telepon lagi di kereta. Lagi di kereta. Ya udah nggak make sense lah ngabisin waktu. Betul. Sehari 4-5 jam kita di jalan itu tua di jalan akhirnya. Betul. Tapi ini juga ya, mungkin kita ngomong kayak gini sekarang ke yang lebih muda dibanding kita ngomong kayak gini sampai berbusa-busa, mungkin mereka juga dalam tahapnya dan mereka masih pingin nyobain ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak ada yang salah juga. Nggak bisa niru perjalanan orang juga. Beda-beda. Ya ada yang bisa diambil, ada yang nggak perlu diambil. Yang penting jangan terlalu terburu-buru aja sih. Atau dari tadi nggak pengen dengerin kita ya udah selesaiin aja. Jangan kalau itu harus subscribe itu harus subscribe. Tapi kalau aku sih ngelihatnya mungkin kalau kita ngomong bisnis itu udah terlalu banyak lah. Tapi value ini yang sekarang udah mulai aku rasa hilang sih mas. Karena ya itu tadi, kok kayaknya yang penting itu balapan cepet-cepetan sukses dari teman yang lain. Kok itu jadi sangat penting banget ya, mungkin karena ini ya sosial media kali ya. Sosial media. Mungkin ini FOMO juga. Iya, ini teman kuliah nih berdua. Tiba-tiba 2 tahun ngelihat wah udah sukses ini lah. Aku aja masih ngekos, tidurnya pakai kasur Palembang keras gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa juga kan sebenarnya. Dulu pun sebenarnya kalau di angkatan kita juga sama aja. Cuman dulu ketemunya cuma setahun sekali pas reunian. Kalau sekarang di-expose. Sekarang tiap hari di sosial media. Tapi ini ada, gue suka sebutnya sebagai paradoks reuni. Waktu reuni semua tampil terbaik. Iya. Kan? Waktu keluar, karena gue juga kan gue udah mulai, maksudnya pas kebetulan orang-orang kenapa curhat karir juga ya. Reuni, semuanya baik-baik aja. Weh, kasih kartu nama. Pas pulang ada aja yang nanya, Dit, gue lagi stres banget kerjaan gue. Gue mikir dalam hati, tadi kayaknya enggak gitu. Asik banget. Lagi-lagi semua orang punya masalah. Iya sih. Tapi harus tampil ya pura-pura bahagia lah di depan umum. Ya kayak Mas Adit aja aku lihat di Instagram kayaknya aman-aman aja. Ya ternyata pernah 4 kali. Iya, pernah 4 kali nggak kerja. Kaget juga ceritanya tadi. Gitu. Mas Dewe? Banyak banget yang bisa digali sebenarnya. Cuman kayaknya kita mesti. Kok Betawi banget sekarang, beneran Betawi banget ini. TW sih masalahnya. Kalau pakai Triarso nanti Jawa banget. Kayaknya ini masih kita masih baru ngomong ini doang ya. Kita kayaknya harus ada episode lanjutannya harus ada. Ini kayaknya udah hampir 1 jam ya. Mas ya, udah hampir sejam. Hampir sejam. Gitu sih. Paling gitu dulu kali ya. Iya. Mas tapi segini aja udah daging semua ya. Ini udah daging, tetelan, lengkap ini lengkap. Ini kalau soto Lamongan lah. Emang iya? Ya lengkap, ada sayurnya, ada ini. Rawon tuh nggak lengkap. Buat penggemar rawon. Geng soto sama geng rawon langsung. Iya. So anyway, thank you Mas Adit. Thank you Mas namanya? Adit. Ya itu tadi value itu kadang yang mulai yang mulai menghilang dari orang-orang gitu kan, bukan kekhawatiran ya. Yang aku rasain sekarang, kok ngerasa selalu pengen kayak jadi orang lain gitu loh. Itu sih yang tak rasain. Padahal kita hidup udah punya tugas masing-masing gitu kan, udah punya cerita masing-masing. Mbok ya kata Mas Adit ya udah hadepin aja gitu ya. Toh nanti ujungnya kayak Mas Adit sekarang juga baik-baik aja. Betul. Yang kadang yang dipikirin, ditakutin yang belum kejadian. Iya. Wong belum kita kejadian kok dipikirin khawatir. Gitu ya. Gitu sih. Oke, dari aku thank you nih Mas Adit. Sabtu udah datang, tapi nggak tahu kita tayangnya kapan. Tapi ini Sabtu yang harusnya sama keluarga bisa bersharing ria gitu kan.
Terima kasih sekali lagi Mas TW. Saya Thank you. terima kasih sudah diundang, apalagi sama nama besar kayak TW gitu. Oh, berat ini gua. Aku pertama dulu namanya TW, ini TW yang itu bukan yang gitu. Iya, anyway kita juga baru kenal setahunan ini kan. Baru kenal. Ya itulah alasannya kita itu sering ngobrol gini kayaknya waktunya sharing dikit. Iya, betul. Dan yang bisa diajak sharing banyak loh Mas kayaknya. Ya udahlah bikin podcast gitu. Iya. Kita ada ketemuan lagi harusnya kalau on schedule tanggal 30. Oke. 30 Agustus. Oke. Itu sore jam 4 sampai biasanya resminya itu jam 6:30 udah selesai. Tapi biasanya setelah selesai semua orang masih mau ngobrol sampai ngobrol. jam 8. Hari Sabtu itu ya 30. Sabtu tanggal 30. Silakan datang karena bisa dapat teman ngobrol yang lain. Iya, Silakan betul. ntar gue kenalin semuanya. Siap. Thank you Thank you banget loh Mas udah diundang. Karena nggak semua orang dapat undangan kayak gini kayaknya ya. Susah. Oh, semuanya kita mah murahan. Berarti kalau ada audiens yang mau Kalau mau datang, ini, iya. berarti kita tayangnya sebelum 30 Agustus nih harus Buka buka. buat umum. Ya nanti mungkin aku kasih kalau konteksnya Mas Adit mah semua orang tahu nggak apa-apa tak? Kita Iya, taruh bisa kok. ditaruh di Nggak ada mana? masalah. Weekend Career Club Instagram. hubungin ini gitu ya. Iya. Apa, weekend- kasih ya link LinkedIn gitu Iya, ya. iya, LinkedIn-nya Mas Adit betul. Aku taruh linknya Mas Adit taruh aja ya. kali ya Oh. di ininya di deskripsi. Deskripsi. Oke, thank you Mas Adit. Thank you. Semoga Terima sehat kasih terus, banyak. semoga sukses tambah sukses. Sama-sama. Nanti kelasnya juga semakin ramai karena dia amin. pengajar sekarang. Mantap. Gitu. Pengangguran. Ya wes, sip, thank you. Selamat siang Mas Adit. Thank you.